itu sebetulnya sederhana. Ya. Kita sudah bicara mengenai sistem, kita sudah bicara fungsi. Pada akhirnya, pada intinya, semua sistem informasi itu bertujuan untuk mengambil data, mengolah data, ya, dan kemudian menyajikan hasil pengolahan tersebut kepada para pemangku kepentingan yang membutuhkan. Itu. Ya. Nah, hanya saja memang dalam prakteknya datanya itu bisa macam-macam. Kebutuhan pemangku kepentingan juga bisa macam-macam. Bentuk penyajian informasi sebagai hasil pengolahan data juga bisa bermacam-macam. Nah, tetapi nomor satu yang harus kita perhatikan kemudian itu adalah data. Karena data ini bisa disebut sebagai urat nadi dari satu sistem informasi. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini, kalau Anda melihat ada berbagai istilah, misalnya ada big data, kemudian ada profesi baru, ada data scientist, gitu ya. Nah ini tuh muncul, ya istilah-istilah ataupun juga profesi baru ini muncul karena data itu memegang peran semakin penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perusahaan-perusahaan seperti Facebook misalnya, gitu ya. Facebook itu urat nadinya, termasuk juga produk turunannya, ada Instagram, ada WhatsApp, gitu ya. Itu kehidupan mereka itu sangat ditentukan oleh data. Ya. Kalau Anda juga melihat mengamati perkembangan kasus COVID di Indonesia, Anda juga melihat bahwa pemerintah itu di dalam memutuskan PPKM misalnya, daerah mana saja, apa saja harus dilakukan, itu semua berdasarkan data. Ya. Jadi data menurun, oke, data penyakit yang positif COVID menurun, angka kesembuhan naik, oke, maka PPKM bisa diturunkan levelnya. Ternyata semakin gawat, PPKM dinaikkan levelnya, begitu seterusnya. Ya, jadi data itu penting sekali. Nah, nanti dalam kurikulum baru akan ada satu mata kuliah baru, ya, yaitu mengenai ini, evaluasi dan analisis data bisnis. Tujuannya itu sebetulnya begini, jadi sebetulnya kalau kalian lihat di dalam kurikulum kalian yang saat ini, apa yang perlu dilakukan atau skill apa saja yang dibutuhkan untuk terjun ke dalam bidang data science itu potongan-potongannya sudah ada. Ya. Kalian sudah tahu mengenai akuntansi, kalian sudah tahu mengenai sistem informasi, dan yang penting kalian juga belajar mengenai statistik dan matematika. Sudah, tiga itu saja sudah dibutuhkan. Ya. Nah, jadi kalau ada data analitik dan lain sebagainya, itu isinya statistik. Google, Facebook, Microsoft dan lain-lain itu ketika mereka membuat model untuk misalnya katakanlah seperti Google bisa menebak kata kunci apa yang akan Anda ketikkan, ya, itu dasarnya sangat sederhana, yaitu korelasi. Kalau Anda pernah belajar statistik, analisisnya korelasi. Ya. Kenapa misalnya Anda kalau sering menggunakan Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya, Anda sudah pernah bertransaksi, ketika masuk Anda ditawari beberapa barang yang sesuai dengan selera Anda, yaitu karena ada analisa korelasi yang dilakukan. Jadi analisanya itu sebetulnya banyak sekali yang sangat sederhana, korelasi biasa. Oke, tapi itu di luar skop kita. Saya ingin menekankan pentingnya data. Nah, maka sistem informasi yang kita rancang itu harus mampu menangkap, kemudian merekam dan menyimpan data yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menghasilkan informasi itu dengan baik dan benar. Karena ya sama seperti segala hal yang terjadi di dunia ini, ya,
Kalau data sebagai input ke dalam sistem itu kualitasnya tidak bagus, maka informasi yang dihasilkan juga tidak bagus. Dan itu berlaku untuk semua jenis sistem, bahkan termasuk sistem biologis. Kalau inputnya jelek, outputnya tidak akan bagus. Kalian makan makanan yang tidak bergizi, dampaknya bagaimana? Outputnya, tenaganya kurang, pertumbuhan kalian terhambat, kesehatan kalian terganggu, gitu ya. Begitu terusnya. Oke. Nah, intinya dari topik kita pagi ini itu adalah untuk membuat model data konseptual. Ya, konseptual data modeling. Nah, kalau di dalam konseptual, itu artinya kita tidak memikirkan implementasi. Kita berpikir datanya akan seperti apa. Data apa yang dibutuhkan, itu dulu. Perkara nanti bentuknya apa, cara inputnya pakai keyboard atau pakai touchscreen atau pakai suara, nanti ditampung di mana, direkam bagaimana, itu nanti ya, di dalam physical design. Tapi kalau konseptual itu ya kita hanya bicara mengenai konsepnya, itu mengenai datanya apa. Jadi, nah kita sudah masih di dalam tahapan analisis ini ya. Oke, jadi apa yang perlu dilakukan di sini ya, itu pertama kalau kita mengganti dari sistem lama ke sistem baru, kita harus tahu model data sistem lama itu seperti apa. Ya. Lalu kekurangannya apa? Mengapa sistem yang lama ini tidak mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna? Ya, berarti kan model datanya itu ada yang kurang. Nah, yang kurang inilah kemudian dilengkapi dengan model data yang baru. Dan model data yang baru ini tetap harus kita desain seperti apa. Nah, meskipun nanti pada akhirnya kita akan membeli sistem tersebut. Tidak lagi membuat sendiri, tapi membeli. Nah, ya, ini. Jadi kita harus terus melakukan desain. Jadi, kalaupun nanti kalian itu dalam praktek membeli sistem, itu tetap harus ada desainnya. Desain seperti apa yang harus dibeli. Ya, tentunya kalau di dalam, jadi kalau dalam tahapan SDLC, sampai tahapan analisis dan desain itu masih sama. Meskipun kemudian ketika desain itu diwujudkan di dalam sistem yang baru, itu bisa membeli atau bisa buat sendiri atau dibuatkan. Tapi semuanya tetap harus melalui tahapan itu. Nah, hasil analisis inilah yang nanti akan digunakan sebagai panduan untuk membeli. Sedangkan kalau kita buat ya hasil analisis sebagai panduan untuk membuat. Ya. Oke. Nah, hasilnya apa? Hasilnya satu itu adalah diagram entity relationship. Ya. Lalu di dalam diagram entity relationship ini ada entitas dan ada relasi. Dan tentunya penjelasan mengenai model data tersebut. Termasuk alasan mengapa itu dimunculkan. Ya. Ini contoh IR, saya kira Anda sudah pernah ini ya. Dan ini bermacam-macam. Ada yang seperti ini aslinya itu memang IR itu seperti ini. Ya. Di mana kotak ini adalah entitas. Garis ini adalah relasi. Entity relationship diagram. Jadi menggambarkan entitas dan relasi-relasinya. Ya. Oke. Jadi di sini misalnya ada supplier, ada pengiriman barang, ada barangnya sendiri, ada produk, ada order, ada customer. Jadi seperti ini. Ya. Nah, sekarang dari mana kita tahu data apa yang harus direkam? Data apa yang harus ada? Ya, ini. Di sini dikatakan ada top down dan bottom up. Top down itu berarti dari pemahaman kita tentang jenis usaha. Ya. Oh, kalau penjualan itu data yang dibutuhkan ini. Misalnya. Oh, kalau pembelian data yang dibutuhkan ini.
Oh, kalau misalnya data SDM, itu yang dibutuhkan nama karyawan. Kapan karyawan itu mulai bekerja, pangkat, jabatan, penugasan khusus untuk bonus bisa dan seterusnya. Itu yang top down. Bisa juga dari bottom up. Bottom up ini kita melihat dari laporan-laporan yang biasa digunakan di dalam praktek sehari-hari perusahaan tersebut. Informasi apa saja yang dibutuhkan. Kalau apa keputusan apa saja yang akan dibuat. Jadi intinya kalau kita akan melihat data apa yang akan dibutuhkan, itu kita lihat dulu dari kebutuhan informasinya. Ya, misalnya, saya harus memutuskan seorang karyawan itu dapat bonus atau tidak. Jangan bonus. Seorang karyawan itu dipecat atau tidak. Nah, apa kriteria karyawan ini dipecat? Oh, selama 1 tahun terakhir penilaian kinerjanya minus terus. Nah, berarti saya butuh data apa itu? Penilaian kinerja selama 1 tahun terakhir. Oke. Karyawan dipecat kalau presensinya kurang dari 75% misalnya. Oh, berarti saya harus dapat data presensi karyawan tersebut. Ya, dan seterusnya. Jadi dari situ. Nah, maka kemudian Anda bisa melihat ini prosesnya gampang, tidak sulit, bukan tidak sulit ya, tetapi dalam artian ada panduannya sebetulnya, yaitu apa? Siklus pengolahan transaksi. Ya. Mari kita ingat kembali pelajaran SIA dulu. Misalnya penjualan. Ya. Seorang konsumen mau membeli secara kredit, ini boleh atau tidak? Nah, informasi apa yang kita butuhkan di situ? Oh, informasi status kredit. Ini punya fasilitas kredit atau tidak? Oh, tidak punya, berarti nggak boleh. Oh, punya. Nah, berapa banyak? Dan berarti apa? Kita butuh informasi mengenai status kredit seorang pelanggan. Nah, status kredit itu datanya apa saja? Nah, itu yang kemudian menjadi kebutuhan informasi maupun kebutuhan data yang harus disimpan. Ya. Oke, nah ini ya, jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan panduan yang bisa membantu kita untuk menentukan informasi maupun data apa yang dibutuhkan, dan itulah nanti yang harus ada. Ya, minimalnya itu. Misalnya usahanya apa toh? Tentunya kalau manufaktur berbeda dengan kalau usaha dagang. Ya, beda dengan kalau itu jasa. Lalu karakteristik uniknya apa? Antara satu objek dengan objek yang lain. Ya. Misalnya kalau kalian jualan makanan, minuman, beda dengan kalau jualan material bangunan. Kalau makanan minuman, kita harus berpikir mengenai tanggal kadaluarsa, misalnya. Kita harus berpikir mengenai nilai gizi, misalnya seperti itu. Sedangkan kalau toko bangunan kan kita nggak perlu mikir itu. Ya. Paku, saya kira tidak ada kadaluarsanya. Ya. Asal disimpan dengan baik, dia bisa tahan lama. Paku tidak ada nilai gizinya. Ya, tapi paku itu ada keterangan spesifikasinya. Misalnya, paku ini sebaiknya digunakan untuk memaku apa? Apakah hanya memaku figura ke dinding, atau bisa digunakan untuk memaku atap rumah? Nah, itu beda-beda. Ya. Besi beton, nah misalnya yang digunakan untuk struktur bangunan. Oh, besi beton kalau untuk rumah 1 lantai pakai yang sekian milimeter. Tapi kalau rumahnya itu 3 lantai, nggak boleh itu dipakai. Harus pakai yang lain, yang lebih kuat, misalnya seperti itu. Ya. Dan karakteristik tiap objek, bagaimana data ini digunakan, ya. Kapan data
kapan data jumlah persediaan itu dibutuhkan dan seterusnya. Lalu berapa lama data ini dibutuhkan? Ingat, di dalam setiap bisnis, terutama di Indonesia sekarang, ya, itu semua data transaksi harus disimpan minimal 10 tahun untuk keperluan perpajakan. Ya, bagi yang ikut webinar mengenai pajak hari Jumat kemarin, tahu gitu ya. Nah, dari waktu ke waktu, KPP itu kantor pelayanan pajak itu bisa mengundang wajib pajak untuk menjelaskan adanya perbedaan data. Ya. Jadi misalnya ada kenaikan penjualan tapi tidak dilaporkan, gitu ya. Gitu. Oke, lalu hubungan dan lain sebagainya, jadi nanti bisa dibaca. Gitu ya. Nah, tidak semua yang ada di dalam organisasi itu harus dibuat model datanya, karena ya kita tidak perlu mencatat segala sesuatu. Misalnya kalau kalian punya tempat usaha, ya, apakah misalnya jualan beras gitu ya, jualan beras lalu di depan halaman depan itu ada pohon ada pohon perindang misalnya, pohon mangga, apakah itu akan dihitung? Apakah dicatat? Tentunya tidak relevan gitu ya. Tapi kalau kalian usaha kebun mahoni misalnya, semua pohon mahoni ini dihitung dan direkam datanya gitu ya. Ini jadi, nah ini entity. Jadi ini sudah pernah ada di SIA gitu ya, dan mungkin juga disinggung di SIM, nanti bisa dilihat lagi. Nah, entitas itu ada entitas ini yang kuat, lemah maupun yang asosiatif ya. Entitas itu bisa digambarkan seperti ini ya, dengan kotak dan namanya, maupun bisa juga digambarkan dengan begini, ada nama entitas maupun juga atributnya. Ya, ini. Dan entitas itu punya relasi dengan entitas yang lain. Bisa dengan dirinya sendiri, ini yang disebut sebagai rekursif ya, atau unary, ini karena hanya melibatkan dirinya sendiri. Contohnya apa? Karyawan dengan manajer. Manajer itu ya karyawan. Tapi si manajer ini membawai beberapa orang karyawan yang lain. Dan binary, ya, melibatkan dua entitas. Dosen dengan mahasiswa di kelasnya. Kemudian ada yang ternary, ya, melibatkan tiga entitas. Ya. Kemudian relasinya ini ada kardinalitas. Kardinalitas itu ada batas minimum maksimum. Ya, ini digambarkan dengan garis-garis gini. Kalau garis satu seperti ini artinya satu ini ya, minimal satu, maksimal satu, artinya wajib. Kalau ini itu wajib, tapi minimal satu, maksimalnya berapa? Banyak. Kalau ini wajib minimal satu, maksimal satu. Ini wajib minimal satu, maksimal banyak. Kemudian kalau ini ada 0, itu artinya opsional. Boleh ya, boleh tidak. Minimalnya 0 berarti opsional, maksimalnya berapa? 1. Di sini 0 ya, opsional, tapi maksimalnya banyak. Nah, jadi cara membacanya seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini bagaimana kita memberikan nama entitas. Satu entitas itu adalah kata benda dan harus berkata benda yang tunggal, bukan jamak ya. Dan itu deskriptif atau spesifik. Nah, tapi juga harus ringkas. Contoh, mahasiswa. Nah, ya kan? Pada saat ini di Atmajaya itu kita punya dua jenis mahasiswa, ya, mahasiswa S1 dan S2. Selama ini mahasiswa S1 dan S2 ini tidak saling bersinggungan. Kenapa? Karena terpisah pengelolaannya. Mahasiswa S1 oleh masing-masing fakultas, mahasiswa S2 itu oleh program pascasarjana. Dan sering sekali tidak bersinggungan. Tetapi sekarang
program pasca sarjana itu sudah dikembalikan atau dimasukkan ke fakultas. Ya. Fakultas kita, Fakultas Bisnis Ekonomi sekarang punya magister manajemen. Sebentar lagi mungkin punya magister akuntansi. Ya kan? Nah, jadi nanti ada mahasiswa S1 dan S2. Nah, sehingga nanti penyebutan untuk data mahasiswanya harus jelas mahasiswanya mau apakah S1 dan S2 disamakan atau tidak gitu ya. Kayak ini tadi. Lalu atribut itu adalah karakteristik dari masing-masing entitas. Nah, karakteristik di sini dalam kenyataannya tentunya banyak. Anda sebagai mahasiswa itu punya banyak karakteristik atau atribut. Ya. Ada nama, tempat tanggal lahir, ya, jenis kelamin, alamat asal, alamat saat ini, ya, dari SMA mana, atau dari SMK mana, ya kalau kasusnya seperti itu. Program studi tentunya dan lain, kapan masuk Atmajaya dan seterusnya. Ya. Nah, itu atribut. Tidak semua atribut Anda itu harus direkam. Atmajaya itu hanya merekam atribut yang penting untuk perkuliahan Anda. Di luar itu tidak dicatat. Misalnya Atmajaya tidak peduli Anda punya pacar berapa misalnya. Realitanya bisa tidak seseorang mahasiswa itu punya pacar. Ya, ini mahasiswa dan mahasiswi ya punya pacar satu atau banyak, ya mungkin saja, tapi itu bukan urusan Atmajaya, maka tidak dicatat. Anda makan sehari berapa kali misalnya, makanannya bergizi atau tidak, itu atribut Anda sebetulnya. Ya. Makanan kesukaan Anda apa, itu atribut Anda. Tapi itu bukan fokus dari sistem informasi akademik di Atmajaya, maka tidak perlu dicatat. Ya. Nah, tetapi kalau Anda mata kuliah tertentu dapat nilai apa, itu fokus dari sistem informasi akademik, maka itu perlu dicatat. Ya. Ini lagi atribut itu harus menggunakan kata benda dan harus unik. Ya. Lalu atribut juga harus didefinisikan. Ya. Contoh definisi itu, misalnya mahasiswa, sederhana ya. Entitasnya mahasiswa. Oke. Di situ saja sudah harus ada definisi yang didefinisikan sebagai mahasiswa Atmajaya itu apa? Ya, yang memenuhi syaratnya apa? Wah, lolos seleksi masuk Atmajaya. Sudah menyelesaikan administrasinya. Ya, dan aktif kuliah, itu bisa disebut mahasiswa. Ya. Ada nggak mahasiswa yang tidak aktif? Ada. Mahasiswa yang sedang cuti kuliah misalnya. Nah, mereka mahasiswa tapi bukan mahasiswa aktif. Gitu. Ya. Lalu tiap-tiap entitas itu harus punya minimal satu ya, atribut yang membedakan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Dalam kasus Anda, coba sekarang saya tanya. Tapi jangan ngomong NPM, ya. Jangan ngomong NPM. Ada tidak atribut dari masing-masing Anda yang Anda bawa ketika masuk ke Atmajaya yang berbeda dengan mahasiswa yang lain? Coba Mas Dandi Anggara Putra ini, mana? Iya, Pak. Oke, Mas Dandi. Coba kalau atribut Anda yang sangat unik, yang berbeda dengan mahasiswa lain itu apa? Apa coba? Oke. Nama, apakah nama Anda unik, Mas? Iya, Pak. Masa sih? Yang namanya Dandi kan banyak tuh. Saya dulu punya teman SMA saja Dandi namanya. Anggara juga bukan yang unik, Putra juga bukan sesuatu yang unik gitu kan. Nama tidak bisa unik. Saya dulu bahkan punya mahasiswa kembar di kelas saya. Ya. Namanya tuh mirip sekali, hanya beda satu huruf. Yang satu Juliana, satunya Juliani. Hanya itu berbeda, yang lainnya sama mirip. Ya.
Oke, Mas Dandi belum bisa. Coba Hesti Triulina Megayanti mana ini? Hesti. Ada, Pak. Ya, oke. Apa Mbak atribut Anda yang sangat unik dibandingkan dengan mahasiswa? Data mengenai diri Anda sudah, kalau bingung kalau atribut. Data tentang Anda yang unik sekali yang mahasiswa lain tidak mungkin sama. Apa kira-kira? Data nama orang tua mungkin, Pak. Orang tua bisa, tapi sekarang untuk sistem bagaimana caranya mengetahui orang tua? Ya kan? Oke, itu setuju. Orang tua berbeda, itu pasti. Kalau semua sama kan mengerikan malah gitu ya. Tetapi bagaimana cara sistem itu bisa mengenali bahwa memang orang tuanya berbeda? Kalian ingat 2019 tuh ya? Bagian sudah pernah ke kampus kan berarti? Baik, terima kasih Mbak Esti. Ya, oke. Apa ya? Oke, Vincent Stanislaus Junaidi, mana ini? Mas Vincent. Hadir, Pak. Oke, baik. Apa Mas Vincent? Data mengenai Anda yang sangat unik. Yang mahasiswa lain tidak mungkin sama. Asal mungkin, Pak. Asal gimana maksudnya? Asal Anda dari mana? Asal Anda dari mana? Dari Pekanbaru. Walau Pak Nuritomo itu aja dari Pekanbaru loh ya. Oh ya. Pak Nuritomo itu dulu Mas. Iya kan? Enggak. Berapa orang Pekanbaru itu? Waduh banyak ya. Waduh. Kalau hanya Anda satu-satunya mahasiswa dari Pekanbaru, lah Pekanbaru itu populasinya apakah hanya Anda? Kan tidak ya? Oke, baik. Tapi terima kasih sudah mencoba. Enggak apa-apa. Mari kita. Jadi selain tadi ini saya pengen tahu pemahaman Anda, ini juga sekaligus sebetulnya menunjukkan proses di dalam nanti mencari atau membuat model data itu bukan, dan semuanya ya, sebenarnya semuanya itu tidak bisa sekali jadi. Seperti ini tadi. Wah, asal daerah, ada yang unik nggak? Wah, nggak unik asal daerah itu. Orang tua, oke, orang tua unik, gitu ya. Karena mungkin adik kakak Anda atau kembaran Anda tidak kuliah di Atmajaya, sehingga bisa unik. Tetapi bagaimana caranya sistem itu bisa tahu bahwa itu orang tua Anda itu unik, gitu kan? Tidak bisa. Oke, coba. Clarissa Hartanti Wijaya, mana ini? Ya, Pak. Oke, apa Mbak Clarissa sesuatu yang sangat unik dari diri Anda? Sidik jari. Betul sekali. Ini yang dari tadi saya cari sudah, sidik jari, ya kan? Dan sidik jari Anda itu unik. Kenapa? Itu bisa dipakai presensi. Anda sudah pernah. Cuman nanti apakah setelah, kalau kayaknya sekarang sudah mulai masuk kuliah ya, meskipun terbatas. Tapi apakah kalau Anda besok nanti sudah benar-benar masuk kuliah, presensi sidik jari masih akan dipakai ya dengan COVID dan segala macam ini? Saya kok ragu-ragu. Dari dulu saya tidak suka presensi sidik jari itu. Ya. Saya nggak pernah presensi sidik jari. Nah, tapi sidik jari itu unik. Ya. Bahkan itu sampai dijadikan bukti di pengadilan. Dan itu bisa diidentifikasi oleh sistem. Buktinya apa? Anda merekam sidik jari Anda untuk presensi. Nah, jadi unik ya. Dan sidik jari itu bisa disimpan di dalam data mahasiswa. Hanya sekarang masalahnya, data sidik jari itu tidak bisa dibaca manusia. Atau kalaupun bisa ya butuh keahlian khusus ya, yang bisa baca komputer. Oke, maka sidik jari itu tidak bisa dijadikan pembeda utama atau identifier tadi. Ada lagi yang berbeda sebetulnya, yaitu apa? NIK. NIK Anda itu semua unik, berbeda-beda. Nggak mungkin sama. Kan memang dirancang supaya tidak sama.
gitu ya. Nah, tapi kembali NIK itu unik, bisa dibaca manusia. Ya. Tetapi itu tidak memberikan informasi yang dibutuhkan sistem informasi akademik kita, yaitu apa? Anda itu angkatan berapa? Prodinya apa? Tidak tahu. Ya. Karena bisa di NIK itu tidak ada informasi mengenai prodi. NIK itu apa? Anda itu dulu terdaftar di mana pertama kali punya NIK. Tanggal lahir Anda, jenis kelamin Anda, di daerah Anda yang tanggal lahirnya sama dengan Anda ada berapa orang. Itu informasi yang ada. Maka tidak bisa NIK ini dijadikan identifier di sistemnya Atmajaya. Maka kemudian diciptakan NPM. Ya. Jadi kalau tidak ada atribut bawaan dari data atau entitas yang cukup unik, maka kita buat. Ya. NIK sendirian sebetulnya juga sama. Penduduk Indonesia itu ada 270 juta. Ya. Apa uniknya? Sidik jari unik, tapi ya itu tidak bisa dibaca oleh manusia. Tanggal lahir pada hari yang sama berapa orang yang lahir bareng-bareng dengan Anda. Itu baru pada hari yang sama. Tanggal yang sama nanti kalau Anda ulang tahun, yang ulang tahun se-Indonesia mungkin juga banyak. Nah, maka kemudian diciptakan NIK. Supaya apa? Supaya ada pembeda antara Samyaji dengan orang-orang lain. Oke. Baik. Kita teruskan dulu. Oke. Nah, jadi ini ya kita buat ya dari atribut-atribut ini apakah ada atribut yang bisa menjadi pembeda. Kalau satu tidak bisa, kalau dua bagaimana? Oh, kalau dua mungkin bisa, dua atribut. Ya, contoh dua atribut itu adalah penerbangan. Tiap penerbangan, jadi tiap maskapai itu mereka setiap kali pesawat terbang itu mereka punya nomor penerbangan. Misalnya GA202. Sorry. Itu adalah kalau saya nggak salah ya, dulu ketika masih di Adi Sucipto, GA202 itu adalah pesawat Garuda Indonesia yang terbang ke Jakarta paling pagi atau penerbangan pertama dari Jogja ke Jakarta, GA202. Nah, tapi tiap hari ada kan GA202, maka untuk membedakan jadwal penerbangan itu GA202 ini harus dilengkapi dengan tanggal. GA202 itu sudah menunjukkan penerbangan paling pagi dan itu Garuda dengan trayek Jogja-Jakarta. Kemudian ditambah tanggal penerbangan, maka menjadi GA202 misalnya 1 November 2021. Nah, itu sudah cukup unik. Karena se-Indonesia bahkan mungkin sedunia hanya ada satu itu. Ya. Oke. Atau kalau memang tidak ada ya kita ciptakan atribut baru untuk membedakan. Ya. Oke. Atribut tadi ya. Nah, atribut itu kalau ditambah ini ada atribut yang harus ada. Contoh nama itu harus ada. NIK itu harus ada. Alamat harus ada. Ya. Nah, ada juga atribut-atribut yang opsional. Hobi mungkin misalnya itu opsional. Ya, hobi ya, misalnya hobi itu misalnya nanti kenapa itu dicatat misalnya di dalam sistem Atmajaya mungkin untuk kepentingan kegiatan kemahasiswaan gitu ya. Atribut yang komposit ya, komposit itu artinya tadi gabungan maupun juga yang diturunkan. Contoh atribut yang diturunkan itu adalah usia. Sorry. Usia itu tidak, karena tiap tahun berubah ya, usia ini bisa diturunkan dari tanggal lahir. Ya. Dan hubungan ya. Nah, hubungan ini bisa seperti ini ya. Jadi ada berapa anggota di sini punya relasi dengan anggota di sini. Nah, ini kalau Anda lihat di sini many to many.
Ya, satu karyawan itu bisa mengambil banyak kursus. Satu kursus bisa diikuti oleh banyak karyawan. Sama seperti Anda dengan mata kuliah. Ya. Anda bisa ikut banyak mata kuliah. Tapi hal yang sama juga terjadi pada satu mata kuliah bisa diikuti banyak mahasiswa. Ya, itu relasi. Ini tadi sudah saya bahas ya, ternari. Lalu minimum dan maksimum. Nah, ini contoh. Ya. Cara membacanya begini. Pasien dengan rekam medis, pasien histori rekam medis ya. Pasien itu harus punya minimal 1 catatan rekam medis. Harus ada. Maksimal berapa? Sebanyak mungkin. Ya. Jadi kalau Anda datang ke satu rumah sakit untuk pertama kalinya belum punya rekam medis kan, maka dibuatkan rekam medis. Maka dengan demikian syarat 1 rekam medis ini terpenuhi. Dan Anda setiap kali periksa akan ada rekam medis yang baru. Nah, 1 rekam medis di sini itu milik 1 pasien dan hanya 1 pasien. Maksimal 1, minimal 1. Ya. Oke. Contoh yang lain, ini proyek. Karyawan itu bisa ditugaskan ke dalam satu proyek, tapi bisa juga tidak. Proyek itu kan seperti dulu definisinya terbatas waktunya ya, sehingga ini opsional. Bisa ikut satu proyek, bisa tidak. Kalau ikut berapa? Bisa lebih dari 1. Nah, tapi satu proyek itu minimal harus ada karyawannya 1. Maksimal berapa? Banyak. Nih, minimal 1, maksimal banyak. Kalau ini minimal 0, maksimal banyak. Ya. Proyek kan harus ada yang mengerjakan, meskipun mungkin hanya 1. Tapi kalau karyawan tidak harus ikut proyek. Oke ya. Ini sudah tadi sudah ya, saya kira tidak perlu di. Ini juga. Ini nanti supertype dan subtype ini tidak akan saya bahas karena ini nanti sudah akan dibahas di mata kuliah pilihan manajemen basis data. Ya, kalau saya sampaikan di sini, ini butuh waktu tersendiri untuk menjelaskan ini ya. Jadi waktunya kurang kalau hanya sekarang karena masih harus mengcover yang lain. Nah, kemudian ya, di dalam kita menerapkan database ya, atau membuat model data itu ada business rules namanya. Ya. Business rule ini adalah aturan atau spesifikasi ini yang menjaga integritas dari model data kita. Ya. Nah, ada 4 tipe business rules. Yang pertama itu ada integritas entitas. Ya. Jadi satu tadi identifier itu harus unik antara satu anggota entitas dan anggota entitas yang lain harus beda. Maka dan harus bisa dibaca oleh sistem dan relevan dengan sistem. Jadi misalnya sidik jari itu unik, ya tapi tidak bisa dijadikan identifier. Kenapa? Tidak bisa dibaca. Orang tua itu unik, tapi bagaimana caranya itu dipakai, gitu kan? Ya maka diciptakan. Maka NPM itu nggak boleh kosong, ya. NPM itu tidak boleh kosong. Kemudian namanya referential integrity. Ya. Ini nanti mengatur bagaimana relasi satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Contohnya referential integrity. Ya. Misalnya, saya mengajar kelas ini, AKT 2163F, analisa perencanaan sistem informasi, kelas F. Ya. Untuk bisa satu kelas itu dilaksanakan, harus ada dosen yang mengajar, minimal 1, dan harus ada mahasiswa yang ikut di dalam kelas itu. Kalau nggak ada, bagaimana nggak bisa. Ya, oke. Misalnya tiba-tiba saya di tengah jalan tidak bisa mengajar, saya pindah atau dapat tugas ke tempat lain, atau mengundurkan diri, atau dipecat misalnya. Berarti kan dosennya hilang. Tapi kan nggak boleh gitu dosennya. Kalau saya hilang, bubar kelasnya. Karena apa tadi syaratnya kelas itu harus ada dosennya, ada mahasiswanya. Maka kalau misalnya dibuka kelas, kalau kalian tidak mendaftar, 0, ya kelas itu harus dibatalkan. Ya. Nah, maka kalau dosen ini akan dihapus, itu harus ada gantinya.
Ya. Oke. Lalu domain. Nah, domain ini adalah nilai dari atribut itu yang valid seperti apa. Misalnya, kalau nama itu harus nama orang, nggak bisa nama ini diambil dari tanggal lahir misalnya, ya, dan seterusnya. Lalu ada triggering itu tidak akan saya bakal tahu teknis ya. Jadi ini tipe-tipe data. Jadi domain itu adalah semua tipe data dan nilai dalam satu atribut yang mungkin terjadi. Oke, sekarang saya tanya deh, ini ya. Oke. Kembali terkait dengan nama. Mas Jose Setiawan, ada nggak ini? Ini Jose atau Jose? Kalau orang Amerika Selatan, Jose. Mas Jose Setiawan, mana ini? Halo? Ya, Pak. Oke. Mas, saya tanya, kalau nama itu bisa pakai angka tidak? Nama bisa pakai apa? Bisa pakai angka enggak? Ada nggak nama orang yang menggunakan angka? Kalau setahu saya di luar negeri ada, Pak. Di luar negeri ada. Contohnya apa, Mas Jose? Contoh nama orangnya. Iya. Itu kalau pemain basket ada Marvin Bagley 3, Pak. Oh, bacanya itu Marvin Bagley the third. Ketiga. Ya, oke. Bagus, Mas Jose. Oh, enggak usah. Bagus. Betul sekali. Meskipun kalau kita lihat di dalam negeri ya ada orang-orang yang pakai angka di dalam nama. Contohnya apa? Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ya. Sultan Hamid ke-2. KGPAA Pakualam ke-9 atau ke-10. Ada. Ya, tidak umum. Tapi ada. Ya, dan betul seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Jose Setiawan, memang di luar negeri itu sesuatu yang umum. Bill Gates, ya, Bill Gates itu nama lengkapnya William siapa tengahnya Gates the Third. Jadi si Bill Gates itu adalah orang ketiga di dalam keluarganya yang bernama Bill Gates. Ya, itu. Dan tentunya kalau Anda melihat misalnya Paus itu ada banyak, ada dulu sebelum Paus yang sekarang masih emeritus Paus Benedictus ke-16. Nah ya kalau Paus yang sekarang Paus Franciscus itu karena dia yang pertama kali pakai nama Franciscus ya tidak ada kata-kata satu gitu ya. Ya Franciscus saja. Nanti kalau ada yang Franciscus yang kedua baru mungkin. Oke. Terima kasih ya. Jadi itu domain ya. Nah, sekarang kalau alamat domainnya bagaimana? Anda tahu format alamat itu seperti apa? Biasanya format alamat itu adalah nama jalan, nomor rumah, kemudian ada RT RW mungkin, ya, ada kelurahan, kalau di perdesaan ada dusun misalnya, kemudian ada kecamatan, kabupaten atau kota, dan provinsi. Ya, kemudian ada kode pos. Ya, ini. Meskipun, nah ini alamat ini agak unik kenapa saya bahas. Karena kalau Anda lihat kode pos itu kan basisnya adalah kelurahan atau desa. Tiap desa dan kelurahan di Indonesia itu punya satu kode pos yang unik. Misalnya kode posnya Atmajaya itu 55281. Itu adalah kode pos untuk kelurahan Catur Tunggal di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Seluruh Indonesia itu yang namanya kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman itu hanya ada satu, 55281. Tetapi kalau menulis alamat tidak pernah ya, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Jalan Babarsari 44 55281. Kenapa? Orang itu tidak bisa tahu ini itu 55281, harus lihat dulu gitu kan ke buku alamat. Nah, maka sebetulnya penulisan alamat lengkap jalan dengan RT RW, kecamatan, kelurahan, provinsi, kabupaten itu sebenarnya untuk membantu manusianya, bukan komputernya. Kalau komputernya tahu 55281 itu, oh ini dah. Ya. Oke. Baik, kita teruskan lagi.
ini tadi domainnya. Jadi harus tahu asalnya itu dari mana data tersebut. Dan ini nanti sangat berguna. Jadi misalnya kalau saya beri contoh ya. Seringkali saya melihat di dalam ya mahasiswa ataupun juga dalam praktek ada orang ini harga. Itu harga barang. Ya saya tahu ini harga barang. Tapi ini harga apa? Anda tahu di dalam akuntansi itu ada harga jual, ada harga beli, ada harga pokok. Nah ini yang mana? Ya. Oke. Oh piutang. Nah, piutang itu apa? Piutang dagang, piutang jangka panjang atau piutang yang lain. Ya. Nah ini, maka ini perlu diketahui domainnya itu dari mana. Ya, dan saya trigger ini saya kira tidak perlu dibahas di sini. Ya. Oke. Nah itu tadi adalah bagian dari mengenai model data. Nah kalau di SIA mungkin Anda pernah mengerjakan membuat aplikasi dengan Microsoft Access, di SIM mungkin juga pernah, atau di tempat lain pernah, ya. Coba saya tanya sekarang, masih ingat ya? Yang atas Chelsea di Octavia, Chelsea mana ini? Nggak Chelsea? Wah, menghilang. Sudah. Esther Lita Gunawan. Iya, Pak. Oke. Baik. Dulu pernah nggak Anda di pelajaran di tugas kelompok di SIA mungkin ya membuat aplikasi dengan Microsoft Access? Sudah pernah? Belum kayaknya, Pak. Belum? Dulu SIA dengan siapa? Iya, itu sama bukan dosen aja yang kita, Pak. Yang lupa. Jadi nggak ada praktek pakai kalau di praktikum pernah diajari Microsoft Access? Kayaknya waktu itu praktikumnya enggak. Oke. Ya sudah. Oke, ya sudah nggak apa-apa. Ya. Tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Baik, Mas Adelwin Giovanni Lai, mana ini? Mas Adelwin. Ya. Oke. Pernah membuat aplikasi dengan Microsoft Access di SIA atau yang lain? Belum. Belum juga. Dulu SIA-nya dengan siapa? SIA dengan Pak Deden. Oh, Pak Deden. Oke. Waduh. Nah, kalau saya dan Pak Novi itu sudah sepakat harus Pak Iwan juga itu harus sepakat membuat aplikasi sih. Oke, waduh. Oke. Siapa yang pernah ikut saya dulu SIA? Ada nggak ini? Waduh, oke. Ya sudah, nggak relevan. Nggak. Biasanya kalau tipikal membuat model data di SIA itu tabel atau entitasnya tidak banyak. Tidak sampai 20 biasanya. Rata-rata bahkan mungkin di bawah 10. Ya. Memang yang harus dikembangkan itu sempit sekali. Ya. Nah, saya akan menunjukkan satu contoh. Masih ingat cerita saya mengenai PNPM Mandiri Perdesaan? Ya. Nah, ini adalah model data awal. Ingat ya, ini model data awal. Ini belum didiskusikan, belum direvisi, dan kalau saya mengatakan di sini revisi itu artinya belum ditambah-tambahi. Ini adalah model data awal. Nah, sudah bisa kelihatan? Sudah. Sudah banget. Oke. Ruwet ya. Ini ada lebih dari 100 entitas. Dengan ada entitas yang coba saya zoom kalau bisa ya. Ya seperti ini. Wow, masih bagus toh, masih kelihatan. Entitas
sumber biaya ini hanya dengan 3 atribut. Sementara entitas yang ini ada banyak atribut. Ya. Ini juga banyak. Ya. Oke. Baik. Ini adalah model data awal yang dulu diusulkan untuk aplikasi PNPM Mandiri Perdesaan. Nah, ada lebih dari 100. Ini nanti akhirnya, seingat saya, bertambah lebih banyak lagi. Hanya saja saya tidak menemukan model data akhirnya itu seperti apa. Ya. Tapi ini inisial saja sudah seperti ini. Ya. Jadi ini aplikasi yang beneran, ya. Dan banyak. Sebagai gambaran, ya. Ketika saya bekerja di photographer.net, saya juga sama membuat aplikasi seperti itu, model data ini, model tabel-tabel seperti ini. Ya. Itu dulu ketika semua tabelnya, semua database-nya itu di copy, karena kami akan migrasi, dipindah. Ini baru datanya ya, data dalam bentuk teks, bukan data gambar dan lain sebagainya, hanya teks saja. Itu sudah 600 megabyte sendiri. 600 megabyte, bayangkan. Saya kalau ngarang buku 200 halaman, itu saja tidak sampai 5 mega file. Ini 600 mega, jadi itu teks, banyak sekali. Bisa dibayangkan, untuk data anggota saja 500.000. Ya. Data foto, jadi misalnya judul foto, siapa pengunggah foto tersebut, itu ada 2 juta baris data, belum termasuk fotonya. Fotonya itu 10 terabyte. Ya. Itu disimpan terpisah. Nah, jadi seperti ini. Tujuan saya mau menunjukkan itu adalah untuk memberikan gambaran bahwa kalau sistemnya besar itu database-nya besar. Ya. Ini saya keluar dulu deh. Baik, ya, jadi seperti itu. Ya. Kalau sistemnya besar ya database-nya besar. Dan kembali lagi pada poin awal saya, data itu penting. Nah, sekarang bedanya apa? Sistem yang dikembangkan dulu dengan yang beberapa tahun terakhir. Yang jelas satu, sekarang ini eranya itu lebih banyak kepada kita kebanjiran informasi. Sedangkan zaman dulu itu kita kekurangan informasi. Dan kalau kekurangan informasi berarti kekurangan data. Ya. Mengapa? Karena dulu banyak data yang sifatnya tidak digital, masih dalam bentuk tercetak. Sedangkan sekarang saya berani memperkirakan lebih dari 90% data yang kita miliki itu dalam bentuk digital. Ya. Sudah sangat jarang sekali data dalam bentuk tertulis. Ya. Hard copy itu sangat jarang. Kemudian, mengapa zaman dulu itu setiap kali membuat database selalu terpikir storage, tempat penyimpanan. Kenapa? Karena harga tempat penyimpanan, hard disk lah ya, gitu, itu mahal. Nah sekarang harga hard disk itu kan sudah jauh menurun. 8 tahun yang lalu hard disk 1 tera itu harganya 1 jutaan. Sekarang mungkin sudah 600 ribuan, jauh lebih murah. Dulu kalau beli SSD yang kecil itu 7 jutaan yang 1 tera. Sekarang mungkin hanya sekitar 4 jutaan. Sudah jauh menurun. Nah, apalagi kalau kemudian produk database kita itu diletakkan di cloud. Selama kita punya uang, ya kendalanya itu bukan media penyimpanan, kendalanya adalah berapa banyak dana yang kita miliki. Dulu kalau saya beli laptop, itu harddisknya paling-paling 300
giga gitu ya. 200 giga. Sekarang laptop-laptop yang sekarang harddisknya 1 tera gitu kan. Artinya media penyimpanan sudah bukan masalah. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah sekarang ini, kalau dulu itu adalah kita selektif di dalam memilih data. Oh, mahasiswa. Ada entitas mahasiswa. Atribut apa yang akan kita catat? Oke. Harus ditentukan dari awal. Kenapa? Karena itu nanti semakin banyak atribut yang tercatat, semakin banyak media penyimpanan yang dibutuhkan. Ya, harganya juga menjadi semakin mahal. Tapi sekarang, karena media penyimpanan itu tidak mahal, murah dan berlimpah, maka kalau bisa data apapun direkam. Nah, itulah kemudian yang memunculkan era big data. Big data itu data apa saja direkam. Ya. Sehingga kalau kita lihat ke Tokopedia, Bukalapak, Shopee, media sosial besar juga terjadi. Yang dicatat itu bukan hanya data transaksi, tapi data interaksi. Saya Anda masuk jam berapa, atau Anda buka aplikasi Shopee itu jam berapa. Lalu kalau dibuka itu yang pertama kali dilihat apa? Belanja, Shopee Food, ya, atau Shopee apa itu? Shopee Pay atau apa? Ya, itu kelihatan. Di mana Anda mengakses, kapan Anda mengakses, itu semua direkam. Ya. Ya. Sekitar 6 tahun yang lalu, saya berkunjung ke alma mater saya di Australia. Fakultas dulu tempat saya kuliah itu punya gedung baru. Itu gedung paling modern. Ya. Dan di dalamnya itu ada banyak sensor. Ada sensor cahaya, ada sensor kelembapan, ada sensor temperatur, suhu ya. Jadi idenya adalah ruangan kelas itu otomatis. Jadi kalau saya masuk ke dalam kelas, jadi kalau kelas itu tidak ada isinya, tidak ada orangnya, itu lampu dimatikan, AC dimatikan, semua dimatikan. Listrik masuk ke kelas itu diputus. Nanti begitu ada yang membuka pintunya, otomatis lampunya nyala. AC-nya nyala, listrik mengalir. Lalu kekuatan cahaya lampu maupun kekuatan AC itu akan ditentukan berapa banyak dan aktivitas apa yang dilakukan dalam ruangan. Misal ruangan isi kapasitas 50 ya, tapi yang isi hanya 2, maka AC-nya tidak akan maksimal. Tapi kalau isinya itu 50 penuh dan mereka bergerak-gerak gitu, maka AC-nya akan maksimal supaya hawa udaranya sejuk, nyaman. Nah, tapi itu juga berlaku untuk itu kalau pas musim panas, kalau pas musim dingin ya penghangat ruangan. Gitu ya. Nah, tapi ternyata tidak hanya itu, sensor-sensor itu tidak hanya mendeteksi ada berapa orang, suhunya mau berapa, kekuatan AC bagaimana, cahayanya seberapa terang, tetapi juga datanya direkam. Sehingga misalnya saya ngajar di kelas isinya 100, kapasitasnya 100 misalnya. Tapi yang datang cuma 5 orang, maka kemudian mengelola gedung tahu, oh Samia Jeni mahasiswanya cuma 5, ngapain ditaruh di kelas besar? Taruh aja dia di kelas kecil. Ya enggak? Nah, itu. Tapi kemudian juga muncul masalah. Ini yang beritahukan orang di sana. Dengan sekian banyak data yang dikumpulkan tadi, mereka kemudian bingung, ini datanya mau diapakan? Nah, kemudian lahirlah disiplin big data. Jadi big data itu sekarang lahir untuk mendayagunakan data-data yang dikumpulkan tadi. Misalnya data interaksi Tokopedia atau Shopee atau Bukalapak. Jadi misalnya marketplace ini tahu, oh mahasiswa Atmajaya itu kalau mengakses marketplace dari smartphone, 50% Android, 50% iOS. Mereka itu mengakses menjelang jam 12 siang. Ya. Yang diakses rata-rata misalnya produk fashion. Dengan informasi ini lalu apa yang bisa dilakukan? Action-nya apa? Nah, nanti di masa depan, ya,
Ini yang potongan dari puzzle yang masih belum. Jadi seperti tadi saya katakan, Anda itu sebenarnya semua sudah punya kepingan dalam kurikulum kita yang sekarang itu ada kepingan-kepingan data science. Ya, jadi jangan takut kalau Anda nanti keluar sebagai orang akuntansi, Anda bisa berkarir di data science. Anda sudah punya kepingan-kepingannya. Hanya saja belum ada satu mata kuliah yang menyatukan semua kepingan ini. Nah, sebetulnya apa tadi yang perlu? Kita kan punya data, ya, pasti punya data. Tapi data itu mau diapakan? Tahun 2000 saja ini saya beri contoh, tahun 2000. Saya membantu, waktu itu saya masih dosen baru, saya membantu tim yang menyusun rencana strategis untuk Atmajaya selama 5 tahun ke depan. Tim itu tuh mengumpulkan data mahasiswa Atmajaya itu dari mana saja tuh? Provinsinya. Lalu di tiap provinsi itu mereka dari SMA negeri atau SMA swasta. Itu dilihat. Ya. Dan setelah dianalisis ternyata muncul fakta yang mengejutkan. Pada waktu itu ya, zaman saya kuliah, saya tuh punya beberapa teman orang Bali. Ya. Dan mahasiswa Atmajaya yang berasal dari fakultas ekonomi lah ya, yang berasal dari Bali, itu biasanya berasal dari 3 kabupaten atau kota, yaitu Denpasar, Tabanan, dan Gianyar. Pak Gede itu dari Gianyar. Kalau Pak Putu itu dari Bali Coret, ya. Pak Putu itu dari Nusa Penida, ya. Jadi mungkin tidak bisa dianggap Bali, gitu, ya. Bali Coret. Lalu ada teman kuliah saya itu berasal dari Tabanan. Ada yang juga berasal dari Denpasar. Tapi itu dulu zaman tahun 90-an ketika saya kuliah. Kemudian ketika tahun 2000 itu ternyata beberapa tahun termasuk tahun 2000 itu mahasiswa Atmajaya dari Bali itu hanya berasal dari Denpasar. Lalu yang Gianyar dan Tabanan kemana? Nah itu contoh informasi yang bisa dihasilkan dari analisis data, dan itu kemudian menjadi sesuatu yang harus ditindaklanjuti atau istilahnya dalam arti actionable information. Ya. Kalau misalnya saya beritahukan pada Anda, mahasiswa Atmajaya itu 60% pria, 40% wanita. Apa tindakan yang bisa dilakukan? Gitu kan? Itu informasi, tapi tindakan apa yang bisa? Nah, nanti dengan data science ini, dari data yang banyak ini bisa kita ambil informasi lalu bisa ditindaklanjuti. Ya. Misalnya ya dalam 2 tahun belakangan ini, bukan tahun inilah, gitu ya. Kalau tahun kemarin masih lumayan. Tahun ini itu jumlah pertama kali setelah sekian lama jumlah mahasiswa baru prodi kita itu menurun. Bahkan ini pertama kali setelah sekian puluh tahun gitu ya, prodi kita itu tidak mencapai target penerimaan mahasiswa baru. Nah, bukan kondisi yang bagus ya, terus terang. Tapi ternyata setelah dilihat seluruh Indonesia itu semua prodi akuntansi turun. S1 ya. Itu turun. Bahkan Gajah Mada, UI, UNER, Undip turun. Ya. Nah, kenapa itu terjadi? Ya karena itu stigma buruk profesi akuntansi akan digantikan mesin, gitu kan? Ya nggak apa-apa, nggak masalah, gitu kan? Itu fakta kok, ya. Fakta yang ya tidak menyenangkan. Nah, tapi kalau tidak menyenangkan lalu apa? Sudah bagus tahun ini Atmajaya akuntansi itu tidak mencapai target. Itu bagus. Dalam artian apa? Oh, berarti ini ada masalah. Gitu kan? Harus kita. Nah, ibaratnya itu kalau Anda ada periksa ke dokter lalu Anda menemukan, oh saya sakit ini gitu ya. Misal sakit yang fatal gitu. Oke, saya beri contoh almarhum ibu saya. Almarhum ibu saya dulu satu ketika merasa tidak enak badan, lalu periksa ke dokter. Oleh dokter dirujuk ke onkologis. Ada benjolan di tubuh ibu saya, ke onkologis, ahli kanker. Kemudian ibu saya diperiksa dengan biopsi dan lain sebagainya. Saya dokter mengatakan, Bu, ini kanker ganas. Tumor ganas. Ini ganas. Gitu. Harus segera dioperasi. Nah, ini informasi kan? Berita buruk.
Tapi berita buruk ini tidak harus ditanggapi dengan kepanikan, tidak ditanggapi dengan putus asa dan lain sebagainya, gitu ya. Waktu itu saya sendiri sampai nggak bisa. Waktu itu saya menemani ibu saya periksa, saya sampai nggak bisa bicara. Wah, ini informasi buruk sekali gitu, ya. Kanker gitu kan. Karena di keluarga saya itu yang menderita kanker meninggal semua di saat tengah-tengah menjalani pengobatan. Saya sampai nggak bisa berkata-kata. Tiba-tiba ibu saya itu mengatakan sesuatu yang buat saya kaget setengah mati. Ibu saya itu berkata begini pada dokter, "Oke dok, kapan paling cepat bisa dioperasi?" Nah, pelajarannya apa? Pelajarannya adalah dengan informasi itu kan kita tahu ada masalah, ya kan? Lalu kita juga tahu solusinya apa? Alternatif solusinya apa? Berputus asa, shock, ya diam saja, marah-marah, atau berobat, gitu kan? Dalam kasus ini, ibu saya memilih berobat, dan saya tahu sebetulnya ibu saya itu panik. Kenapa? Sebelum periksa dokter kan ditensi, ibu saya itu tensinya di atas 150, ya. Itu pertanda bahwa dia panik, tapi tidak kelihatan di wajahnya. Gitu. Dan benar, panik ya, ibu saya itu sebetulnya. Tapi dia dengan kepala dingin mengatakan, kapan paling cepat bisa dioperasi? Nah, setelah ibu saya dioperasi, ya itu ternyata kemudian di jaringan yang kankernya itu kan diperiksa di laboratorium, itu ternyata baru stadium 1. Belum stadium 2. Karena dokternya itu menduga dari hasil pemeriksaan pertama, oh ini stadium 2. Aduh, karena salah satu bude saya, tante, bibi saya itu dulu stadium 2 meninggal. Saya bilang, waduh, gitu kan. Ternyata enggak. Ya, itu. Ya. Jadi informasi buruk seperti tadi kanker maupun juga jumlah pendaftar menurun itu informasi. Tidak menyenangkan, ya. Tapi kemudian apa yang akan dilakukan dengan informasi itu? Kalau kita mengambil sikap seperti burung onta yang menanamkan kepalanya ke dalam pasir, nggak mau tahu, tutup mata, tutup telinga, ya, pokoknya nggak mau tahu, gitu. Dalam bisnis itu buruk, ya. Kabar buruk itu harus diterima, dan apapun yang terjadi, kemudian harus dilakukan tindakan untuk perbaiki. Oke, itu saja ya. Jadi nanti kalau berminat, Anda bisa terus ke manajemen basis data, ya, tapi itu pilihan. Dan nanti semoga kurikulum baru kita bisa segera. Kalau kurikulum baru di akuntansi sudah selesai ya, tinggal menunggu itu oleh fakultas dilaksanakan, ya, karena itu harus dari fakultas. Oke, nah kalau Anda lihat ke situs kuliah, itu saya sudah meninggalkan tugas, ya. Jadi Anda membuat rancangan basis data berupa entitas, atribut, dan relasi untuk menampung data bagi sistem informasi yang sedang Anda kembangkan. Itu apa yang harus dibuat? Satu, diagram model IR-nya dan keterangan mengenai relasi atau tabel beserta atribut atau field-nya. Jadi relasi dan atribut serta diagramnya. Itu ya. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada. Maaf Pak, izin bertanya. Oh ya, silakan. Ya Pak, ini mau naik materi tadi sih Pak yang di slide 7. Itu kan ada figur papan strip 3. Di bawahnya itu ada yang mandatory 1 sampai optional many. Itu boleh dijelasin sedikit Kak Pak? Enggak Pak, penerapan mandatory sama optionalnya di graf. Oke, baik. Ini ya. Oh, sorry. Saya belum tadi. Oke, saya share dulu. Baik, pertanyaan baik. Yang ini toh? Iya, Pak. Oke, baik. Ini kan sebenarnya tadi sudah saya jelaskan. Oke, contohnya kalau relasi yang mandatori, itu berarti wajib, minimal harus ada satu. Maksimalnya bisa satu, bisa banyak. Contohnya apa? Contohnya mahasiswa dengan pembimbing akademik. Tiap mahasiswa itu harus punya pembimbing akademik, ya kan? Ya enggak? Maka itu minimal satu. Berapa orang pembimbing akademik yang Anda miliki? Ya hanya satu, maka satu-satu. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi di
Di sini tadi loh, ya ini, ya ini tuh artinya minimal maksimal banyak ini kurang 1 sih. Nah ini, ya ini loh. Pasien itu minimal punya, jadi yang di sini itu relasinya ada di sini, ya, yang di sini itu relasinya ada di sini. Menangkap? Iya, Pak. Oke. Jadi pasien itu minimal harus punya 1 rekam medis. Maksimal berapa? Ya sebanyak mungkin. Jadi begitu pasien mendaftar ke rumah sakit atau ke klinik atau ke dokter, begitu dia statusnya menjadi pasien, maka dibuatkan minimal 1 rekam medis untuk mencatat kehadiran dia menemui dokter atau periksa. Minimal 1, maksimal sebanyak-banyaknya. Ya. Rekam medis yang banyak itu menunjukkan satu hal sebetulnya kalau kita mau melihat. Bukannya dia punya banyak masalah medis, ya, tetapi dia masih hidup, gitu kan. Kalau sudah mati kan nggak ada rekam medis. Oke, lalu dari ini rekam medis, patient history itu rekam medis ya. Dari sini ke sini, rekam medis itu hanya boleh ada minimal 1, maksimal 1 untuk pasien. Ya. Kalau tidak ada, misalnya saya bukan pasien di Sarjito, maka di Sarjito tidak akan ada rekam medis saya. Itu loh, nangkap ya? Satu-satu ini maksudnya. Sudah jelas atau masih perlu ditambahi? Kalau misalnya opsional berarti minimal 0 ya, Pak? Betul sekali. Maka logonya adalah lingkaran tadi, bukan garis tegak. Oke, Pak. Udah nangkap, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Baik, adakah yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian ya. Saya akhiri kuliah ini dan kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat pagi dan